Oke Cox, kembali lagi bersama saya Ocox. Kali ini kita akan membawakan alur film yang berjudul Pimak yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bergenre horor komedi yang mungkin akan membuat Anda ngakak. Tanpa panjang lebar udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Bermula dari sebuah rumah yang dapat kita lihat daerah pedalaman. Kita lihat ada seorang wanita cantik bernama Nak tengah hamil tua dan segera brojol. Tapi tak seorang pun ada di sana untuk menemaninya. Dan Nak melahirkan secara otodidak. Di sisi lain kita melihat kondisi peperangan antara pria-pria ini dengan entah siapa tengah berdiskusi meratapi nasib. Dan tiba-tiba rekan mereka yang bernama Mak masuk ke dalam camp dengan kondisi terluka yang ternyata cuma keseleo. Tak lama kemudian Mak DKK kembali berperang dengan perlengkapan seadanya. Mereka pun terluka tetapi mereka berhasil selamat dan bersembunyi di gorong-gorong. Setelah peperangan Mak DKK pulang kampung, lebih tepatnya ke rumah Mak. Tetapi pada tiba di desa terlihat ada yang janggal. Pada saat tiba di rumah, Mak bertemu istri dan anaknya dan mengenalkan istrinya kepada teman-temannya. Istrinya yang cantik ini bernama Nak. Tak lama kemudian Nak menyanyikan lagu pengantar tidur untuk anaknya. Tetapi itu terdengar oleh penduduk desa dan hal itu membuat mereka takut. Pagi hari berikutnya mereka bergegas ke pasar dan pergi menggunakan perahu. Pada saat di perjalanan Sin menyapa Nak yang tengah menggendong anaknya. Pada saat memalingkan pandangan Nak sudah hilang. Pada saat di pasar yang tampak ramai dengan niat membeli sarapan tapi ketika melihat wajahnya Mak semua langsung lari. Pada saat Mak bertanya kepada bibik-bibik mabok untuk bertanya tentang pekerjaan. Spontan bibik itu memarahi Mak karena dia belum sadar tentang istrinya tetapi bibik itu ditahan oleh anaknya agar tidak membicarakannya. Di malam hari Sin DKK berdiskusi dengan yang lain tentang keanehan penduduk desa karena selalu bertindak aneh kepada Mak. Dan Sin yang curiga dengan Nak terus teringat pesan orang tuanya jika kita melihat dari tengah-tengah kaki, kita akan melihat hantu. Tetapi itu membuat teman-temannya tertawa karena tidak percaya jika wanita cantik itu adalah hantu. Sin pun disuruh pergi ke rumah Mak untuk memanggilnya datang minum tetapi Sin bertemu dengan Nak yang banyak mengeluarkan darah dan ada bayi yang jatuh. Tetapi itu hanyalah mimpinya Sin dan akhirnya Dehafu Sin betulan datang ke rumah Mak untuk memanggilnya. Pada kali ini dia datang dan melihat kondisi rumah Mak yang berantakan. Sin yang takut bergegas lompat tetapi dia melihat jeruk jatuh dan tangan Nak mengambilnya. Besok harinya ketika mereka semua sedang melakukan aktivitas di rumahnya Mak, pergi untuk buang air. Tetapi pada saat buang air, melihat cincin yang mengkilau dan ternyata itu adalah cincin dari mayat yang terkubur. Yang ketakutan pun lari pulang dan tak sengaja menjatuhkan sarang lebah yang membuat semua mukanya bengkak. Ternyata cincin itu mirip dengan yang digunakan Nak. Tetapi karena muka yang sudah bengkak tak dapat berbicara dengan jelas. Akhirnya mencari alat tulis dan menuliskan kalau Nak itu hantu. Setelah hujan turun Mak pun datang dan melihat tulisan itu yang membuatnya terkejut. Hal itu pun menjadi perdebatan di antara Mak dan Nak. Saat di malam hari ada seseorang yang memanggil Sin dan E. Dan ternyata dia adalah anak bibik penjual arak. Dia menceritakan kalau ibunya mati karena menceritakan tentang Nak. Setelah itu mereka terkejut dan mengejar dua orang yang sedang ke rumah untuk membawanya pulang. Tetapi Nak menyuruh mereka semua untuk makan malam. Pada saat makan malam kita lihat semua makanan yang disajikan adalah dedaunan kering dan belatung. Tetapi Mak dengan wajah ceria menawarkan kepada teman-temannya. Teman-teman yang ketakutan kepada Mak pun memakannya dengan terpaksa. Setelah selesai makan malam mereka semua diajak Mak untuk bermain tebak gaya. Dan akhirnya mereka memainkan permainan tebak gaya. Mak selalu salah dalam menjawab tebakan itu dan mereka menyadari jika IQ-nya Mak itu rendah. Pada saat tebakan terakhir menunjuk Nak sebagai clue. Dan Sin menjawab dengan tepat. Tetapi itu membuat Nak marah. Mereka semua ketakutan dan mereka lari menggunakan perahu. Pada saat Mak dan Nak berada di pasar malam, Nak menggunakan topeng hantu dan hendak menaiki biang lala. Tetapi karena antriannya panjang Mak berencana untuk pergi. Tetapi Nak yang ingin menaiki itu membuka topeng hantunya dan membuat semua pengunjung lari. Akhirnya mereka dapat menaiki biang lala. Pada saat mereka mencoba rumah hantu, Mak dikejutkan dengan seseorang yang menggunakan busana hantu. Ia sebut saja cosplayer hantu. Mak bersembunyi di belakangnya Nak.
Tetapi cosplayer hantu tersebut malah ketakuan dengan Nak. Tanpa disadari teman-temannya Mak mengikuti mereka sampai ke pasar malam dan menculik Mak saat berada di dalam rumah hantu dan mereka pun menyamar jadi hantu di dalam rumah hantu. มึงจะกระโดดทำไมก็ไอเด็กกุมารทองคนเก่าอ่ะแม่งเล่นไว้ซะล่าเริงเลย Mereka semua berhasil membawa Nak pergi dan itu membuat kegaduhan di antara mereka. Mak yang marah kepada mereka meninggalkan semua temannya di dalam hutan. Ketika Puak DKK berjalan, mereka semua melihat darah yang masih basah dan mendengar suara minta tolong. Mereka pun bergegas dan mendapati Mak yang sedang kesakitan. Tetapi Shin dan tercuriga kepada Mak karena lukanya yang tak kunjung sembuh. Dan Shin menduga kalau Mak adalah hantu dan mayat yang dijumpainya adalah mayatnya Mak yang tidak dapat dikubur karena sudah penuh. Oun melemparkan beras suci yang membuat Mak kesakitan. Tak lama setelah itu Puak DKK mendatangi rumah Nak. Karena masih ragu mereka semua mencoba menyentuh Nak dan mereka tidak percaya jika Nak adalah hantu dan mengajak Nak untuk pergi menggunakan perahu. Pada saat di tengah perjalanan perahu mereka hampir tenggelam karena keberatan dosa. Dan akhirnya mereka membuang semua beban tersebut dan membuang pendayungnya yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Tiba-tiba Mak datang mengejar dan berenang ke arah perahu, tetapi Mak tidak bisa berenang dan dia hampir tenggelam. Akhirnya Mak ditolong dan hal itu membuat perahunya semakin berat dan akan tenggelam. Mereka pun bingung siapa hantu yang sesungguhnya. Tetapi Ei menjatuhkan cincin yang menjadi ciri-ciri mayat dan membuat Ei ditendang dari perahu dan mereka pun mencoba mendayung dengan tangan tetapi percuma. Tiba-tiba Nak memberikan alat dayung tetapi terbingung bagaimana cara mengambilnya karena sudah jauh. Akhirnya termelihat dari tengah-tengah kakinya dan menyuruh rekannya untuk menunduk dan bergeser tetapi rekan-rekannya tidak mengerti. Akhirnya termenyanyikan lagu agar mereka semua berseger dan mendapati Nak adalah hantu sesungguhnya. Mereka semua lompat dan menepi ke pinggir sungai. Mak yang tidak mau meninggalkan Nak dipukul teragar pingsan tetapi tidak mempan akhirnya dipukul dengan batu dan pingsan. Sesampai di sebuah kuil mereka semua berdoa dengan biksu yang bernama Tok Sami dan membuat pembatas agar tidak dapat dicapai oleh Nak. Tetapi di tengah-tengah doa, Puak ditetesin oleh air yang membuat suasana menjadi tegang. Yang ternyata itu hanyalah sebuah atap yang bocor. Tiba-tiba Nak datang dari pintu depan. Mak yang terbangun berusaha mencapai Nak tetapi ditahan oleh teman-temannya dan Nak disiram dengan air suci yang membuat Nak kesakitan. Karena Mak tidak bisa diam dan tak sengaja menendang biksu Tok Sami sampai keluar dari pembatas hal itu membuat semua lampu mati dan saat hidup mereka semua telah terikat dan melihat biksu Tok Sami kabur melalui jendela. Mereka yang terikat berencana melarikan diri tetapi tiba-tiba Ei datang dan mengira Ei sudah mati menghantui mereka. Mereka yang tidak percaya mendorong Puak yang terkena air suci ke arah Ei. Mereka meminta Nak untuk tidak menghantui mereka dan mengatakan jika hantu dan manusia tidak bisa hidup bersama karena itu melanggar hukum. Hal itu membuat Nak marah dan tiba-tiba menghilang. Mereka semua mengecek pintu tetapi semua pintu masih terkunci yang membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Dan seketika Puak terkena tetesan air yang membuat Puak akan memberikan sumbangan kepada kuil ini. Tetapi itu bukanlah air yang bocor tetapi Nak berada di atas mereka semua. Yang ternyata Mak sudah mengetahui semua itu dari awal jika Nak yang bersamanya selama ini sudah menjadi hantu dan Mak tetap menerima Nak apa adanya. Mak sudah melihat Nak dari tengah-tengah kakinya dan mengetahui Nak adalah hantu. Kemudian Mak membuang jimat anti hantunya agar tidak menyakiti Nak. Mak pun telah menemui mayatnya Nak dan memeluknya dengan histeris. Dan akhirnya mereka semua tersentuh dan menerima keadaan. Tamat. Cukup membahana menurut saya. Seorang pria yang berjuang pulang untuk istrinya dan saat pulang mengetahui istrinya sudah menjadi hantu. Tetapi dia tetap menerimanya dan hidup bersama. Sekian pada episode kali ini Cox. Jangan lupa di subscribe. Kalau mau request tinggal komen aja ya Cox.